Kawasan ikonik Blok M yang menjadi primadona anak muda Jakarta hingga awal 2000-an bisa dibilang sempat mati suri. Lorong-lorong Pasaraya dan Melawai yang sempat dijuluki The Next Harajuku seolah ditinggalkan zaman. Namun bagaimana bisa sebuah pusat keramaian yang sempat menjadi kiblat muda-mudi ibu kota akhirnya tenggelam dan sepi? Dan bagaimana Blok M yang sudah sekarat tetapi menolak mati selamanya hingga belakangan hidup kembali? Mari kita selami pasang surut Blok M pasca era keemasan, masa-masa suram, hingga rencana transformasinya di masa depan. Memasuki pertengahan dekade awal abad milenium, ekonomi Jakarta semakin membaik pasca reformasi. Kondisi itu mendorong roda-roda ekonomi kian berputar cepat. Salah satunya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan di kota metropolitan Jakarta. Mal pun menjamur segala penjuru Jakarta. Sebut saja Pondok Indah Mall, Plaza Senayan, Taman Anggrek, Grand Indonesia, Plaza Semanggi, dan masih banyak lagi. Masing-masing menawarkan daya tarik khusus. Warga punya banyak pilihan. Akibatnya, persaingan kawasan komersial semakin sengit. Mall dituntut mengikuti tuntutan zaman. Yang kalah bersaing, siap-siap ditinggalkan, termasuk kawasan Blok M. Selain persaingan kejam antar pusat belanja, transportasi umum Jakarta di masa lalu semakin tersisih oleh kendaraan pribadi. Lama-kelamaan simpul-simpul transportasi seperti terminal Blok M mulai dirambah premanisme dan kriminalisme. Sedikit demi sedikit Blok M mulai kehilangan pesonanya. Aldiron Plaza yang di masa lalu populer dengan disco skate lipstick mulai tergantikan. Keberadaan gedung itu akhirnya harus dirobohkan pada tahun 2006. Direnovasi bersama Pasar Melawai menjadi Blok M Square, pusat perbelanjaan dan kuliner di bawah PD Pasar Jaya. Namun ini pun ternyata tidak cukup menjawab kebutuhan masyarakat, terutama anak muda ibu kota. Di tengah persaingan kawasan komersil, seiring pesatnya kemajuan zaman dan teknologi. Selain itu, masyarakat juga lelah dengan transportasi umum yang tidak layak di Jakarta. Di masa itu, transportasi umum yang mengandalkan Metro Mini dan Kopaja didominasi bus-bus usang, serta identik dengan premanisme, kriminalitas, hingga aksi pencopetan. Tak heran kriminalisme merajalela di sekitar terminal yang bersatu dengan kawasan komersial. Belum lagi premanisme berkedok juru parkir. Ekonomi yang semakin membaik membuat semakin banyak lapisan masyarakat mampu membeli kendaraan pribadi, terutama motor. Itu membuat akses warga ke pusat perbelanjaan tidak langsung tergantung pada transportasi umum. Terminal Blok M sebagai simpul transportasi umum sebenarnya mulai mendapat penyegaran dengan hadirnya Transjakarta pada 2004. Perlu waktu cukup lama bagi Transjakarta untuk akhirnya menggeser Metro Mini dan Kopaja. Kedua angkutan umum itu baru sepenuhnya tidak beroperasi pada tahun 2019 setelah Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak memberikan izin operasi kembali. Di tahun 2019, juga MRT hadir di kawasan Blok M. Namun tak lama kemudian, pandemi COVID-19 menghantam perekonomian. Rumah makan sepakat yang hadir sejak 1967 merasakan dampak besar pandemi bagi kawasan ini. Dulu itu tahun 2000-an ya, itu ramenya itu sangat rame. Sebelum masih di PD Pasar Jaya, sebelum terbentuknya Blok M Square, itu ada PD Pasar Jaya. Itu kita di lantai 2, itu ramenya itu benar-benar rame banget ya pokoknya dah. Orang makan itu ngantri sampai, sebenarnya kita ada beberapa tempat ya. Ada beberapa tempat, masih nggak satu tempat nih, itu full, penuh. Setiap jam makan itu, kadang kita habis itu cepat, jam 1, jam 2 itu kita udah habis. Begitu mulai sebelum Covid, mendekati Covid, itu udah turun gratis. Ya sebenarnya turun drastis saja, pengunjung itu nggak ada. Blok M Mall kan ada ramai juga tuh bawah. Itu ada Blok M Mall tuh, itu pengaruh juga sepi. Itu pas Covid aja, itu udah turun gratis. Udah sepi, pengunjung nggak ada sama sekali. Pakar tata kota Nirwono Yoga menilai, pasca pandemi, Blok M mulai dari nol lagi. Usaha perlahan bangkit ditopang keberadaan Transjakarta dan MRT. Namun demikian, sudah mulai bangkit lagi saat apa? Saat mulai berkembangnya Transjakarta dan ditambah dengan keberadaan MRT ya, yang melewati kawasan Blok M ini. Nah, inilah yang kemudian aksesibilitas tadi itu mendorong pertumbuhan kawasan Blok M kembali. Baru kemudian muncul kebutuhan-kebutuhan apa? Begitu orang turun di sini, jalan-jalan di sini, muncullah kebutuhan selain toko, warung dan sebagainya, tentu adalah makanan. Kalau kita lihat sekarang trennya anak muda, hampir dipastikan semua yang kuliner di sini bisa dipastikan viral ya, sehingga mendorong orang untuk semakin banyak lagi yang datang ke Blok M. Yang mendapat itu ya MRT ya, karena ya, mereka yang dari Sudirman itu naik MRT turun di Blok M. Nah di sini jadi yang nggak bawa kendaraan jadi MRT pengaruh juga. Meski sempat terhalang masa pandemi,
Kehadiran MRT dan M Block Space pada tahun 2019 menjadi titik balik bagi kawasan Blok M. Ditambah, pemerintah fokus pada pengembangan kawasan transit atau Transit Oriented Development. Salah satunya seperti merevitalisasi Taman Marta Christina Tia Hahu menjadi Taman Literasi pada tahun 2022. Taman ini menjadi pusat kegiatan literasi dan seni budaya sebagai bagian dari infrastruktur TOD Blok M dan Sisinga Mangaraja. Hal ini tentu menambah daya tarik pengguna MRT dan Transjakarta, didominasi generasi muda kembali ke kawasan Blok M. Tercatat pada tahun 2025, 114.432 pelanggan menggunakan layanan MRT Jakarta setiap hari. Adapun Blok M menjadi salah satu stasiun tujuan dengan tren penumpang meningkat selain Dukuh Atas. Dengan kemudahan akses berbagai bisnis baru mulai dari kafe kekinian, co-working space hingga pop-up market bermunculan di Blok M. Kawasan ini bertransformasi menjadi area campuran antara sentuhan klasik dan modern, mengakomodasi kebutuhan berbagai segmen pasar. Dan kenapa kita milih Blok M? Karena kan kita lihat tuh awalnya di Blok M ini kita taunya hanya mall kan, pasaraya mall gitu. Lalu tidak ada outlet sama sekali di sini gitu. Terus kita ingin menghidupi daerah yang memang sudah hampir mati saja sih sebetulnya. Jadi kita coba buka outlet dan kita awalnya nggak expect juga sih kalau ternyata antusiasnya bakal tinggi banget gitu. Dan ternyata rame. Kita milih Blok M itu kita ngelihat banyak banget energi di Blok M. Energi anak di Blok M kayak melting point-nya tuh di sini, dari yang artsy, dari yang anak-anak skena, dari anak korporat, semuanya tuh ngumpul di Blok M gitu loh. Dan memang dari dulu sudah banyak banget kuliner di sini. Jadi kita pengen nambahin energi baru aja sih di sini dengan menjual roti salt bread yang memang pada saat itu belum terlalu banyak yang jual Kak di Jakarta. Yang pertama kayak transportasi umum tuh mudah banget di Blok M. Ya kan, ada Transjakarta, ada MRT juga. Kalau kemana-mana tuh daerah yang perkantoran juga dekat ke sini, kayak dari Senayan, dari SCBD tuh nggak terlalu jauh ke sini. Jadi semua orang kalau pulang kantor kecapean juga masih bisa ke sini. Bahkan pemerintah Provinsi Jakarta memproyeksikan Blok M dalam 5 tahun mendatang sebagai ibu kotanya ASEAN. Tentu bukan ibu kota yang sebenarnya ya, melainkan pusat budaya, ekonomi kreatif, dan konektivitas masyarakat ASEAN dengan mengembangkan kawasan Blok M dan 3 taman di Jakarta Selatan sebagai taman utama ASEAN yang akan buka selama 24 jam. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas publik sekaligus menambah daya tarik kawasan Blok M dengan budaya khas ASEAN. Kebetulan, kantor sekretariat ASEAN Indonesia juga terletak di Jalan Sisinga Mangaraja Blok M. Potensi simpul-simpul transportasi massal itu justru menjadi backbone untuk perkembangan kota Jakarta ke depan. Kalau ini dikembangkan secara maksimal, maka tidak tertutup kemungkinan peringkat kota global Jakarta sekarang di posisi 74 dapat naik dengan cepat, paling tidak di peringkat 50 pada tahun 2029. Betul sekali. Jadi kuncinya integrasi ada 3. 1, integrasi transportasi massalnya. 2, integrasi dengan tata ruang kotanya, dalam hal ini adalah rencana detail tata ruangnya. Dan yang ketiga tentu adalah kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam mendukung pengembangan kawasan itu. Nah, itu sangat terkait dengan apa? Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan rencana tata ruang kotanya. Pasang surut Blok M menandai peradaban generasi muda ibu kota. Namun, ada benang merah di balik riwayatnya, kawasan yang terintegrasi dengan moda transportasi yang aman dan nyaman, serta kreativitas pemanfaatan ruang publik maupun komersil sesuai dengan peruntukan zaman. Blok M telah berevolusi menjadi kawasan hub urban modern. Namun bukan hanya sebagai kawasan transit, Blok M telah menjadi pusat ekonomi dan sosial yang dinamis di Jakarta. Kalau sahabat Kompas, apa saja kenangannya di Blok M?